Pusat pertanggungjawaban dapat diartikan sebagai setiap unit kerja dalam organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan dalam unit kerjanya. Pada hakikatnya, perusahaan merupakan sekumpulan pusat-pusat tanggung jawab yang masing-masing diwakili oleh sebuah kotak dalam bagian organisasi. Pusat-pusat tanggung jawab tersebut kemudian membentuk suatu hierarki. Pada tingkatan terendah adalah pusat untuk seksi-seksi, penggeseran kerja, dan unit organisasi kecil lainnya. Hubungan antara input dan output. Manajemen bertanggung jawab untuk memastikan hubungan yang optimal antara input dan output. Di sejumlah pusat tanggung jawab, hubungan itu bersifat timbal balik dan langsung. Misalnya seperti di departemen produksi. Input bahan baku menjadi bagian fisik dari barang jadi. Di sini pengendalian fokus pada penggunaan input minimum yang dibutuhkan untuk memproduksi output yang diperlukan menurut spesifikasi dan standar mutu yang benar, tepat waktu, dan sesuai dengan jumlah yang diminta. Efisiensi dan efektivitas. Konsep input, output, dan biaya bisa digunakan untuk menjelaskan makna dari efisiensi dan efektivitas, yang merupakan dua kriteria dengan mana kinerja pusat tanggung jawab dinilai. Efisiensi adalah rasio output terhadap input, atau jumlah output per unit input. Dalam banyak pusat bertanggung jawab, efisiensi diukur dengan cara membandingkan biaya aktual dengan standar, di mana biaya-biaya tersebut harus dinyatakan dalam output yang diukur. Efektivitas ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan oleh suatu pusat tanggung jawab dengan tujuannya. Semakin besar output yang dikontribusikan terhadap tujuan, maka semakinlah efektif unit tersebut. Karena baik tujuan maupun input sangatlah suka dikuantifikasi, efektivitas cenderung dinyatakan sebagai istilah-istilah yang subjektif dan non-analitis. Jenis-jenis pusat tanggung jawab. Ada 4 jenis pusat tanggung jawab yang digolongkan menurut sifat input dan atau output moneter, yang untuk tujuan pengendalian pusat pendapatan, pusat beban, pusat laba, dan pusat investasi. Yang pertama adalah pusat pendapatan. Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang anggotanya mengendalikan pendapatan, tetapi tidak mengontrol manufaktur atau biaya perolehan produk atau layanan yang mereka jual atau tingkat investasi yang dilakukan di pusat-pusat pertanggungjawaban. Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari kegiatannya, yang terutamanya dari penjualan produk atau jasa kepada pelanggan. Bagi pemegang saham atau shareholder, laba atau keuntungan lebih penting dibanding pendapatan. Laba adalah jumlah uang yang diterima dari pendapatan atau penjualan setelah dikurangi biaya-biaya. Di pusat pendapatan, suatu output, yaitu pendapatan, diukur secara moneter. Akan tetapi, tidak ada upaya formal yang dilakukan untuk mengaitkan input. Input dalam hal ini adalah beban atau biaya dengan output. Jika beban dikaitkan dengan pendapatan, maka unit tersebut akan menjadi pusat laba. Dalam pusat pendapatan memiliki fungsi seorang controller, yang dimana seorang controller memiliki fungsi meningkatkan pendapatan diantaranya. 1. Merekrut dan seleksi staf penjualan yang baik dari yang terbaik. Yang kedua, memberikan pelatihan dan pendidikan kepada staf penjualan. Yang ketiga, melakukan motivasi terhadap staf penjualan supaya lebih bersemangat jual yang lebih tinggi. Yang keempat, mengembangkan teknik-teknik untuk pengumpulan informasi tentang prospek pelanggan. Yang kelima, memberikan penghargaan dan pengakuan kepada penjual yang berhasil mencapai target penjualan yang telah ditentukan. Pusat tanggung jawab yang kedua adalah pusat biaya. Pusat biaya adalah organisasi subunit yang manajernya bertanggung jawab atas biaya aktivitas yang ada hubungan yang terdefinisi dengan jelas antara input dan output. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pusat biaya adalah suatu subunit dalam organisasi yang dapat mengontrol biaya dari aktivitas produksi yang dilakukan dan tidak mengontrol pendapatan dan investasi, di mana ada pembatasan antara masukan dan keluaran, karena adanya tanggung jawab biaya yang harus dipertanggungjawabkan oleh manajer. Pusat biaya juga mengkonsumsi masukan dan menghasilkan keluaran. Namun,
keluaran pusat biasanya tidak diukur dalam bentuk pendapatan. Hal ini disebabkan karena manajer pusat biaya tidak dapat mengendalikan pendapatan penjualan atas keluaran yang dihasilkannya, dan keluaran pusat biaya tidak dapat atau sulit diukur secara kuantitatif. Fungsi controller adalah meminimalkan pengeluaran biaya setiap departemen dalam perusahaan. Pengendalian biaya yang efektif tergantung pada komunikasi yang baik antara informasi akuntansi dengan manajemen. Perusahaan dapat memasarkan barang atau jasa dengan harga yang lebih rendah melalui penghematan di dalam kegiatan produksinya. Tugas utama pusat pertanggungjawaban biaya adalah mengatur kegiatan pengolahan dengan biaya yang rendah. Pencapaian biaya paling rendah ini dapat dicapai melalui kegiatan pengadaan bahan baku dan sumber bahan baku yang menawarkan harga yang paling rendah dengan mutu bahan baku yang sangat tinggi, serta pabrik pemasok yang jarak ke tempat pabrik perusahaan yang tidak terlalu jauh. Sehingga biaya pengangkutan tidak akan mengakibatkan biaya pengadaan bahan tersebut menjadi lebih tinggi dari yang akan dikeluarkan terhadap bahan baku yang harganya lebih tinggi. Tetapi jarak gudang pemasok ke tempat pabrik perusahaan lebih dekat. Kemudian, pemborosan penggunaan bahan baku, terutama bahan-bahan pembantu, dapat dihindari melalui perencanaan dan pengawasan produksi yang baik. Nah, selanjutnya dari pusat pertanggungjawaban, ada pusat laba. Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban di mana manajer dan karyawan lain mengontrol baik pendapatan maupun biaya produk atau layanan yang mereka berikan. Pusat laba prestasinya dinilai atas dasar selisih antara pendapatan dengan biaya dalam pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Pada umumnya, pusat laba dibentuk jika perusahaan mempunyai usaha yang bervariasi sifatnya. Sebuah organisasi mengukur kinerjanya dengan semakin tinggi laba, maka kinerja perusahaan dinilai semakin baik. Pada pusat pendapatan, yang menjadi dasar pengukuran kinerjanya adalah laba yang diterima, tanpa memperdulikan biaya yang digunakan, sehingga semakin tinggi laba, maka semakin baik penilaian kinerja dari unit kinerja tersebut. Sedangkan pada unit kerja sebagai pusat biaya, kinerja dinilai hanya berdasarkan biaya yang keluar, yang berarti unit kerja dinilai baik jika biaya yang dikeluarkan semakin rendah. Kemudian ada pusat investasi. Pusat investasi adalah subunit organisasi yang manajernya bertanggung jawab atas keuntungan subunit dan modal yang diinvestasikan yang digunakan oleh subunit untuk menghasilkan laba. Pusat investasi merupakan pusat pertanggungjawaban berdasarkan tingkat laba yang dihasilkan dikaitkan dengan besarnya investasi yang ditanamkan. Pusat investasi mengharuskan manajer dan karyawannya mengontrol pendapatan biaya dan tingkat investasi dalam pusat pertanggungjawaban. Karena manajernya bertanggung jawab atas keuntungan subunitnya dan penggunaan modal atau investasi ke dalam subunit yang menghasilkan laba. Jadi pusat investasi dalam suatu organisasi yang mempunyai pengendalian atas biaya dan pendapatan serta pengendalian atas dana investasi agar memperoleh laba yang lebih besar. Penilaian pusat investasi sama seperti penilaian pusat laba, namun perbedaannya adalah ditambah dengan analisis terhadap pendapatan investasi dan hasil yang dicapai. Investasi diukur berdasarkan penciptaan laba yang dicapai oleh unit perusahaan sebagai berikut. Investasi diukur berdasarkan jumlah aktiva. Investasi diukur berdasarkan jumlah utang dan modal. Kemudian investasi diukur berdasarkan jumlah modal sendiri. Nah, berikut ini ada contoh dari bagian pusat pertanggungjawaban. Ada direktur sebagai pusat investasi yang menaungi divisi A, B, dan C. Tiap-tiap divisi berperan sebagai pusat laba. Masing-masing dari divisi mempunyai fungsi penjualan yang merupakan pusat pendapatan. Masing-masing dari divisi juga mempunyai fungsi produk atau pembelian dan fungsi administrasi di bawah fungsi penjualan sebagai pusat biaya. Kesimpulan dari presentasi kali ini, pengendali manajemen berfokus pada pusat pertanggungjawaban, di mana pusat pertanggungjawaban merupakan alat untuk melaksanakan strategi dan program-program yang telah diseleksi melalui proses perencanaan strategi. Pusat-pusat pertanggungjawaban organisasi mempunyai peran yang sangat penting dalam melakukan perencanaan dan pengendalian anggaran. Melalui pusat pertanggungjawaban tersebut, anggaran dibuat. Jika telah disahkan, anggaran dikomunikasikan kepada manajer level menengah dan bawahan untuk dilaksanakan idealnya.
Struktur pusat pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian anggaran sejalan dengan program atau struktur aktivitas organisasi. Dengan kata lain, tiap-tiap pusat pertanggungjawaban bertugas untuk melaksanakan program atau aktivitas tertentu. Dan penggabungan program-program dari tiap pusat pertanggungjawaban tersebut seharusnya mendukung program pusat pertanggungjawaban pada level yang lebih tinggi, sehingga pada akhirnya tujuan umum organisasi dapat tercapai. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai pusat pertanggungjawaban. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih karena telah meluangkan perhatian.